Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini ditutup merah minus 0,22% ya, walaupun sempat hijau mencoba breakout tapi masih gagal ya, turun lagi. Secara teknikal sini sideways sih untuk hari ini untuk indeks IHSG ya. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 7015an ya, area sinilah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk IHSG masih didistribusi oleh asingnya masih terus keluar. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ASI ya. Hari ini ASI ex-debt dan aslinya keluar 567,7 M. Harga sahamnya turun cukup dalam, nanti kita akan cek untuk saham ASI secara teknikal gimana. Selain di saham ASI, untuk aslinya hari ini juga masih terus keluar di saham Bank BRI. Di BBRI untuk hari ini aslinya net sell sebanyak 231,3 M. Kemudian di Bank Mandiri net sell 207,3 M, di BRIS juga asingnya masih keluar hari ini net sell 59,1 M. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada TPIA ya, asingnya masuk 114,1 M. Kemudian di BBCA masuk 94,4 M. Di Telkom masuk 56,6 M. Di BBNI juga hari ini harga sahamnya naik lumayan tinggi, asingnya masuk 41,8 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih masih net sell ya, jadi perlu hati-hati untuk besok kalau IHSG langsung dibuka merah. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini, kalau kita lihat di RTI di sini untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau ya, jadi yang hijau pun juga nggak tinggi-tinggi banget, yang merah juga nggak ada yang dalam-dalam banget ya. Mungkin untuk besok, mungkin untuk IHSG kalau nggak sideways itu malah cenderung turun sih, jadi ya perlu hati-hati ya kalau masih merah. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini tadi sempat naik dulu ya di awal market untuk saham BBCA, open gap atas jadi dibuka hijau. Opennya di level 9625 ya, sempat naik kemudian turun. Untuk support resistennya ya di sini karena hari ini langsung open gap atas dan bisa bertahan di atas 9525 ya, itu area supportnya. Jadi ya ini sih udah jadi area support untuk saham BBCA secara teknikal. Untuk resistennya di sini. Untuk besok kalau kita lihat transaksinya, BBCA hari ini aslinya masuk sih tapi belum terlalu banyak, net buy sebanyak 94,4 M ya. Untuk kelas BBCA itu kayaknya belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini tanggal 14 Mei ya. Bagian masuk untuk aslinya udah ada yang masuk yaitu AGZP, ini asing sih ya, untuk AG-nya versi asing net buy 125 M. Kemudian ZP versi asing net buy 113,7 M. BBRX versi asing juga masuk. Yang keluar untuk aslinya ada KZ, IU, CC, AK, BK versi asing ya. Untuk lokalnya sendiri sih nggak terlalu mendominasi, jadi seperti biasa untuk BBCA ini didominasi oleh asing. Asingnya net buy, harga sahamnya naik. Untuk besok semoga aja asingnya nggak keluar lagi ya di saham BBCA. Kalau menurut saya sih masih ada potensi naik malahan. Selama nggak jebol di bawah 9525 ada potensi untuk BBCA nguji resistennya ya. Untuk beberapa hari ke depan semoga aja bisa breakout lagi di atas 9750, 9725 itu resistennya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau swing atau misal minat trading ya di saham BBCA, kalau tradingnya dengan nilai yang cukup gede kan ya pasti butuh market yang likuiditasnya gede juga ya seperti BBCA ini. Kalau mau entry ya ini target price-nya semoga aja bisa ke 9750, 9725 dengan catatan aslinya nggak keluar cukup banyak ya di saham BBCA. Tapi kalau tiba-tiba aslinya keluar lagi ya hati-hati ya, kalau jebol 9525 bisa turun lagi lebih dalam. Buat patokan ini aja sih untuk besok 9525, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI.
Bank BRI hari ini tanggal 14 Mei tadi sempat naik ya. Walaupun asingnya keluar tapi sempat naik karena ini udah di harga bawah ya, di support kuat. Jadi kalaupun asingnya terus keluar ya kemungkinan lokalnya pun banyak yang minat buat nampung ya. Hari ini ditutup surplus 1% lebih ya. Secara teknikal ya masih sideways di area support kuatnya sih 4.700-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBRI tanggal 14 asingnya masih keluar 231,3 M. Coba kalau kita lihat siapa yang nampung untuk saham BBRI hari ini. Untuk asingnya keluar ZPBKYU ya, dan yang nampung lokal sih cuman masih cukup banyak ya aslinya distribusian. Jadi market maker utamanya hari ini YU CC, keduanya cenderung trading ya. Untuk YU nya sendiri net sell 15,7 M aja, padahal nilai transaksinya 600-an M loh. Dan untuk CC nilai transaksinya 500-an M, net P cuman 36. Jadi mereka berdua cenderung trading ya. Untuk YU CC nya versi asing sih, YU nya juga versi asing, didominasi asing. Jadi untuk asing hari ini walaupun net sell tapi sebagian trading di harga bawah ini ya. Ya semoga aja ini sih kalaupun mau entry itu resikonya nggak terlalu gede untuk saham BBRI saat ini ya. Mungkin kalau mau entry ya target price-nya kalau tiba-tiba terbang ya di sini 5.400 ya. Mungkin masih seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Untuk besok kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya kayaknya ya mudah-mudahan bisa rebound naik lah. Tapi kemungkinan masih sideways sih kalau aslinya masih jualan dengan lot yang cukup banyak ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer. Untuk harga penutupan ini ya masih di area apa ya? Ya ini sih kalau dibilang resisten ya ini ya 4.750 ya, tapi di bawah 4.700-an ini ya mungkin akan ini sih sideways kalau nggak di area resistannya dia sedikit di bawah itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih sideways sih kalau secara teknikal di area situ-situ aja ya, sedikit di atas supportnya ya. Hari ini ditutup nggak kemana-mana sih, tadi pagi sedikit open gap bawah ya. Jadi untuk harga pembukanya di 6.175 sempat naik hijau tapi habis itu turun lagi dan close di harga penutupan yang kemarin 6.200. Secara teknikal untuk support resistannya sama, untuk supportnya 6.050 ya. Selama nggak jebol di bawah itu aja mudah-mudahan aman untuk saham Bank BRI. Tapi kalau jebol di bawah 6.050 ya mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss kan, kalau misal jebol di bawah 6.050 misal floating loss ya jangan buru-buru buat average down ya, nanti takutnya bisa ke 5.500. Jadi kalau mau average down lagi misal jebol support ya di 5.500 ini sih, tapi semoga aja nggak jebol ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini untuk aslinya sendiri net sell cukup banyak loh, 207,3 M. Ini kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 580-an ya hitungannya lumayan banyak hari ini aslinya keluar di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sih didistribusi oleh ZP, YU, AK, RX, KZ ya, malah broker-broker asing hari ini masih jualan di saham Bank Mandiri yang nampung lokal ya. CC, OD, tapi yang nampung paling banyak juga asing sih ya. BK versi asing nampung 91 M. Jadi seperti biasa untuk saham Bank Mandiri transaksinya didominasi oleh asing. Asingnya net sell, harga sahamnya nggak kemana-mana ya untuk hari ini ya. Walaupun sempat naik, ini yang keluar di saham Bank Mandiri untuk asingnya itu cenderung trading sih. Untuk YU net sell 57 M-an, nilai transaksinya 233 ya. Untuk ZP nilai transaksinya 217 dan net sell 182, masih cenderung distribusi untuk ZP versi asing di saham Bank Mandiri. Untuk besok sih kalau menurut saya kemungkinan ini sih masih gini-gini aja ya, untuk candlenya mungkin akan sideways. Kalau mau entry ya tujuannya untuk investasi disclaimer sih,
tinggal ini aja buat patokan supportnya di 6050. Semoga nggak jebol di bawah itu, tapi kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya bisa ke ini sih 5500, support selanjutnya misal jebol di bawah 6050, tapi semoga saya nggak jebol. Dan untuk resistennya masih di 6600. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini naik lumayan tinggi, 3% lebih ya, untuk aslinya masih masuk untuk hari ini. Secara teknikal ini berhasil breakout di atas 4885 ya, jadi 4885 udah jadi area support terdekat untuk saham BBNI, dan resistennya kalau secara Fibonacci terdekannya di 4990 ya. Semoga aja untuk besok itu ini ya bisa breakout dan ngejar resistennya yang di 5075. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih aslinya masuk ya di saham BBNI. Masuk sebanyak 41,8 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBNI hari ini tanggal 14 Mei secara keseluruhan sih yang keluar 64 ini asing ya. Jadi untuk asingnya sih masih ada yang jualan cukup banyak, yaitu AK versi asing ya, dan yang nampung asing juga sih, tapi asingnya yang nampung lebih banyak lagi. YU, ZP, CC, KZ, AG ya versi asing net buy, dan yang keluar untuk asingnya paling banyak AK aja 67,3 M. Secara nilai sih keseluruhan untuk asingnya net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, GR versi lokal jualan 23,1 M, harga sahamnya naik. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank BNI ada BK, AK, keduanya net sell loh padahal, tapi harga sahamnya naik ya. Ya mungkin ini aja sih. Kalaupun koreksi turun selama nggak jebol di bawah 4880 ya, itu cukup aman. Mungkin ada potensi di awal market koreksi turun dulu, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy. Jika di area 4880 itu ada tanda-tanda pullback. Nah, disclaimer kalau mau spekulasi buy ya, untuk target price-nya ya di sini 4990, breakout di atas itu target price-nya ke 5075. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBNI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini ada perlawanan naik ya, naik cuman candlenya itu belum terlalu kuat ya, naik 2,17%. Secara teknikal juga ini nggak bisa uji resistennya hari ini juga belum ya. Apalagi aslinya keluar, hati-hati untuk besok kalau tiba-tiba turun ya, jangan buru-buru buat entry ya. Pantau aja level 2185. Ini area support terdekat untuk saham BRIS. Untuk aslinya sendiri untuk hari ini keluar sebanyak 59,1 M. Ini lumayan banyak loh. Harga sahamnya naik 2% lebih ya BRIS. Hari ini yang nampung lokal ya, OD, YU, BP versi lokal, dan asingnya ada juga sih yang nampung yaitu CC, BK versi asing, cuman yang jualan ada ini BB versi asing hari ini 100% jualan ya. Net sell 89,2 M dan nilai transaksinya juga sama 89,2 M. Jadi untuk saham BRIS hari ini masih ada yang distribusi banyak, yaitu BP versi asing. Yang nampung sebagian besar didominasi lokal sih. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau masih turun atau langsung dibuka merah di awal market ya jangan buru-buru buat entry. Bisa pantau aja level 2180, 2190 lah di area sini. Jadi ini area support untuk saham BRIS untuk saat ini ya. Dan resistennya ada di 2450, 2440. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, kalau mau entry di tengah-tengah sih nanggung ya ini. Ya nanggung sih kalau ya, tapi disclaimer sih kalau buat teman-teman yang mau scalpingan. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham ya, ini yang hari ini XDAT ya, dan harga sahamnya turun cukup dalam ya. Tak kirain akan ini sih akan dijaga di area 4900 yang ternyata langsung opennya di sini. Jadi tadi pagi itu untuk saham ASI langsung open di 4680 ya, jauh di bawah
support kuatnya ya. Habis itu pun juga nggak ada perlawanan naik, malah longsor ya, turun ke area supportnya 4580 ya. 4580 kalau secara Fibonacci itu support kuat untuk saham ASI ya, area potensi, area penentuan lah untuk besok. Semoga aja ada perlawanan naik ya, soalnya kalau langsung dibuka merah dan misal nggak bisa breakout ya, konfirmasi breakdown di bawah 4580, itu agak mengkhawatirkan ya, ada potensi untuk tren ASI ini secara teknikal bearish lagi ya, jadi melanjutkan tren bearishnya dan supportnya cukup dalam ya, kalau secara Fibonacci bisa ke 4000-an, 4070, wah ngeri ya. Semoga saja besok langsung dibuka hijau sih. Coba kalau kita lihat hari ini apakah ada yang nampung untuk saham ASI. ASI hari ini tanggal 14 aslinya keluar 567,7 M ya pas XDAT. Di saham ASI hari ini tanggal 14 yang nampung lokal ya, YP versi lokal nampung 118,6 M. CCXL ya, PDX ini broker-broker yang cukup didominasi retail hari ini nampung untuk saham ASI. Dan yang keluar asing, ZP versi asing net sell 258,4 M, BK versi asing net sell 122,8 M, CC versi asing net sell 106,2 M, kemudian RX, DX, kemudian BB, KZ versi asing juga jualan. Yang nampung untuk asingnya hari ini AKYU itu pun nilainya nggak gede-gede banget ya, dan mereka berdua juga hari ini nggak berani nampung banyak-banyak ya, malah cenderung trading juga ya. Jadi yang berani nampung cukup banyak itu malah lokal ya, investor lokalnya nampung sama ASI, kejaduhan sama ASI ini. Hati-hati aja kalau besok langsung dibuka merah sih, saran saya buat teman-teman yang tadi ambil posisi, jangan buru-buru buat average down ya kalau belum ada sentimen yang bagus. Soalnya ada potensi masih bisa turun lagi lebih dalam sih. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham ASI. Lihat di awal market ya, mungkin buat teman-teman yang tadi nampung di saham ASI ya, kalau tujuan kalian untuk investasi sih ya nggak apa-apa sih. Semoga aja laporan kuartal 2-nya bisa positif ya, walaupun di kuartal 1 ini mengalami penurunan untuk pendapatan ASI ya, semoga aja laporan kuartal 2-nya bisa membaik. Mungkin seperti itu ya untuk saham ASI. Kalau langsung di kamera untuk besok jangan buru-buru buat average down, tapi kembali lagi disclaimer karena untuk support selanjutnya lumayan dalam, ada di 4080. Oke, itu untuk saham ASI hari ini turun 9% lebih ya. Ya otomatis valuasinya udah di bawah 1 kah ini untuk saham ASI. Coba kita lihat ya. Untuk sama ASI kalau bisa PBV 0,6 0,7 menarik itu. Di harga saat ini valuasinya PBV-nya 0,9 ya, langsung di 0,9 loh ini ASI. Pernya 6,2 ya, dengan saham blue chip ya, bisa dikatakan seperti itu, walaupun untuk saat ini market cap ASI itu terbesar ke 10 kalau nggak ke berapa ya. Ini sih untuk sama ASI PBV 0,9 menarik ya kalau tujuannya untuk investasi sih mudah-mudahan kalau tadi sempat ambil posisi kejemput ya, dalam paling enggak sampai akhir tahun ini bisa rebound lagi, mudah-mudahan lah. Di harga saat ini kalau mau masuk untuk investasi ya cukup aman sih, mudah-mudahan pas payment date bisa rebound lagi ya untuk sama ASI, kita tunggu aja. Tapi selama besok langsung dibuka merah atau dan aslinya masih terus jualan, mending jangan buru-buru untuk average zone ya, takutnya harga sahamnya masih bisa turun lagi lebih dalam. Nanti mending ambil di harga yang lebih rendah lagi, sekiranya ada tanda-tanda pullback. Nah itu kalau mau nambah muatan lagi ya disclaimer. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASI ya. Untuk resistennya ya harga 4.900 sudah jadi resisten untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini turun lagi ya. Harganya sih masih di area situ-situ aja sih. Hari ini untuk GoTo harga sahamnya turun 2 poin, minus 2% lebih, 2,99.
Nah, secara teknikal ya ini untuk resistennya masih di 68 ya. Kemarin gagal breakout, hari ini turun dan supportnya ada di 55. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto hari ini aslinya masuk loh, walaupun cuma 5 eman ya. Dan kalau kita lihat nilai transaksinya makin kecil aja ini untuk saham Goto ya, di bawah 100 M, malahan 84,3 M ya. Makin sepi. Kalau harga sahamnya sepi itu ya kurang menarik lah untuk saham Goto. Goto ya ini yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini masih MG, AK, YU, ZP. Keempat-empatnya net sell semua ya, walaupun mereka juga cenderung trading. Untuk besok karena hari ini untuk Goto sepi ya, mending wait and see aja dulu sih. Kalau mau trading saham yang lain ada yang lebih liquid tuh, ada yang lebih volatile juga ya. Buat patokan aja untuk Goto resistennya masih di 68, selama belum bisa breakout di atas itu ada potensi masih sideways, kalau enggak malah turun. Walaupun kalaupun turun juga ya ini sih mungkin nggak sampai di bawah 55 ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham Goto sih. Untuk besok kemungkinan kalau nggak sideways malah masih bisa turun, apalagi kalau sepi ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini Telkom ini sih nggak banyak pergerakan, masih sideways di area sini-sini aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga nggak terlalu mendominasi ya. Ya biasa aja sih, tapi asingnya masuk 56,6 M. Kemarin masuk atau keluar ya asingnya? Dari kemarin keluar sih, hari ini masuk. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Telkom tanggal 14 ya, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Dan yang masuk ini asing, RX, BK, AK ya. RX BK nya versi asing. Untuk RX versi asing net B 64,8 M, BK versi asing net B 50,8 M. Yang keluar untuk aslinya KZZP, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya net sell, untuk transaksinya didominasi oleh asing, asingnya net B. Harga sahamnya ditutup naik 0,97%. Ya mungkin kapan sih RPS-nya untuk saham Telkom ini? Telkom ya. Oh, mau bagi dividen ini. Kamdatnya tanggal 15, berarti besok ya. Besok kamdat. Hati-hati ya ini untuk saham Telkom ya. Kalau kita lihat ASI bisa sedalam itu penurunannya, walaupun tak koreksi cukup dalam. Bisa-bisa untuk saham Telkom pas ex-date itu jebol di bawah 4875 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pegang cash ya, kalau misal nggak minat di ASI, tunggu jatuhnya Telkom besok pas ex-date ya. Ada potensi ini jebol 2870, hati-hati aja. Mungkin yang buat teman-teman udah punya posisi dan floating loss dan nggak mau cut loss di saham Telkom ya, kalau mau nambah muatan lagi besok lihat pas ex-date ya. Kalau secara histori sih ini ya, waktu itu sempat harga terendahnya di 2550 ya, jadi sekiranya dekat-dekat 2550 udah berat buat turun lagi. Nah itu kalau mau average down lagi sih kalau setelah histori seperti itu. Tapi kalau secara Fibonacci supportnya masih di 2870, 2880. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Sola ya, saham yang baru IPO ini. Hari ini naik cukup tinggi, 29,66% ya, setelah kemarin koreksi dikit ya, nggak dikit sih, cukup volatile, cuman ditutup minus, tapi hari ini naik. Kalau kita lihat apakah disertai akumulasi untuk transaksi Sola, hari ini tanggal 14 sih ya, sebenarnya untuk nilai transaksinya seperti ini ya, nggak ada yang net B sampai MM-an, nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Jadi kalau mau entry untuk trading di saham Sola ya jangan pakai duit yang gede-gede,
pakai kecil-kecil aja ya. Yang jadi market maker utamanya AI ya. AI-nya net sell 253 juta, cenderung trading. XL, XC, PD net sell, jadi sebagian retail hari ini keluar, dan MG-nya masuk, YP juga masih net buy. Untuk besok sih kayaknya potensinya masih cukup tinggi ya untuk tingkat volatilitasnya. Jadi buat teman-teman yang mau trading scalpingnya di saham Sola ya hati-hati aja, dan jangan pakai duit yang gede-gede ya. Soalnya ya seperti tadi nilai transaksinya ya nggak terlalu bisa dikatakan kecil lah untuk saham di IHSG. Oke, itu untuk saham Sola ya. Selanjutnya kita akan cek saham Data. Hari ini juga naik terus ya. Hari ini naik 14%. Kalau kita lihat transaksi data di hari keberapa ini? Sama ini juga nilai transaksinya nggak gede-gede banget, cuman ada NI ini yang akumulasi 1 M-an lebih. Yang jadi market maker utamanya YP, PD, XL ya. Ya kalau mau trading juga 11-12 lah dengan Sola, jangan pakai duit yang gede-gede dan hati-hati. Oke, itu untuk saham Data ya. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya untuk saham Data ini yang pegang barang paling banyak ada NI ya, AVGB-nya di 340. Jadi 340 di sini ya, itu buat patokan area supportnya aja. Jebol di bawah 340 ya jangan ragu-ragu buat cut loss ya. Mungkin yang udah floating loss tidak terlalu dalam, tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Data. Selanjutnya kita akan cek saham KTLA ya. Hari ini naik tapi ya tinggi sih 8% ya, tapi kalau kita bandingkan historinya itu masih belum terlalu kuat. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham ATLA hari ini tanggal 14 itu hitungannya ini ya, nggak ada yang akumulasi banget sih. Yang keluar ada, yang nampung juga ada. Ini yang keluar malah lebih banyak ZPCC ya, net sell 1,8 M untuk ZP, CC-nya net sell 1,2, dan yang nampung PSFZ. Untuk besok ya mungkin ini sih gak susah juga ya, mungkin akan sideways dulu, tapi sideways-nya untuk saham seperti ATLA itu cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Jadi kalau mau trading scalping ya disclaimer. Oke, itu untuk saham ATLA ya, mungkin buat patokan aja untuk area support resistennya di level berapa. Kita ukur dari swing high ke swing low-nya ya. Misal besok naik, apa untuk resisten terdekatnya ada di 156. Berat buat breakout di atas itu mending cut ya, takutnya bisa turun lagi. Tapi kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya di 184. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ATLA, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.